Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam pasal 3 ayat yang ketiga, saudaraku. Pasal 3 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Dan setiap orang yang mempunyai pengharapan ini di dalam Dia menyucikan dirinya sama seperti Dia itu suci. Ini masih sambungan dari ayat sebelumnya, saudaraku. Pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Nah, kalau kita punya pengharapan ini, satu saat ketemu Tuhan, aku akan ketemu Tuhan. Tidak ada tangis air mata lagi, kekal selama-lamanya. Nah, kalau kita punya pengharapan ini, dikatakan dalam ayat 3 ini, menyucikan dirinya sama seperti Dia itu suci. Ini rahasia yang luar biasa. Orang yang mengerti rahasia firman Tuhan, orang itu akan mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa kok beberapa orang putus asa, stres, dan lain sebagainya? Kenapa? Karena dia gak mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Kalau mengerti gak akan stres, gak ada rasanya itu pengen mati dan lain sebagainya. Semua punya pengharapan saat kita baca firman Tuhan. Nah, tanda khas dari orang yang punya pengharapan jelas ini adalah menyucikan diri, dalam bahasa Inggrisnya purified atau memurnikan dirinya sama seperti Dia itu suci, pure, murni gitu. Jika mata rohani kita tidak celik atau dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat, maka kita gak akan mau menyucikan diri. Kenapa? Karena merasa kekristenan itu hanya hukum bertambah hukum. Yesaya 28 ayat 13 rasanya kok berat ya. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, dan jangan 10 janganan itu. Waduh, gak enak jadi orang Kristen. Gak bebas. Salah, saudaraku. Salah. Tuhan mengajak ke tempat perhentian, saudaraku. Ini bukan tempat yang menyiksa, tapi perhentian. Tapi sebagian orang gak mau. Yesaya 28 ayat 12 itu tempat perhentian loh. Gak mau. Gak enak jadi Kristen. Gak enak ikut Tuhan. Kerja harus jujur. Gak boleh maki-maki orang. Kalau kita dimaki gimana? Nah, harus balas. Nah, gak enak jadi Kristen. Terikat tertekan gitu. Gitu loh. Tapi sebetulnya alasan yang paling dasar itu bukan itu. Alasan yang paling dasar adalah tidak bebas berbuat dosa. Dengan berbagai macam alasan hukum bertambah hukum, Yesaya 28:13 itu dasar inti ayat itu adalah tidak bebas berbuat dosa. Orang yang ingin berbuat dosa, dia gak akan mau deket-deket dengan namanya firman Tuhan. Ini gak bebas gitu loh, saudaraku. Kita harus tahu bahwa Kristen ini bukanlah agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, atau manusia dan lingkungannya. Jadi ini menurut Kamus KBBI ya, adalah sistem mengatur keimanan, peribadatan antara manusia dengan Tuhan. Nah, terus tata kaidah yang berhubungan antara manusia dengan manusia dengan lingkungan, bagaimana interaksinya. Itu kan definisi dari KBBI. Nah, jadi jelas KBBI itu menjelaskan agama itu suatu sistem yang mengatur iman kepada Tuhan serta aturan hubungan antara sesama manusia dan lingkungan. Kekristenan yang sejati itu bukanlah suatu agama, melainkan suatu hubungan atau gaya hidup yang meniru Kristus. Ini Kristen, saudaraku. Walaupun seseorang di KTP itu agamanya Kristen, tetapi jika dia tidak bisa berpikir, berkata, bertindak, rela menderita seperti Kristus, maka dia gak bisa disebut Kristen.
Hanya di KTP-nya aja secara dunia itu Kristen, tapi secara rohani dia bukan Kristen. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan ini, renungkan hal ini. Setiap orang yang mempunyai pengharapan di dalam dia menyucikan dirinya sama seperti dia itu suci. Punya pengharapan. Karena kekristenan itu suatu hubungan. Bukan hukum bertambah hukum, rasanya berat, rasanya mengerjakan kebenaran firman Tuhan, akhirnya gak mau. Gitu loh. Ayo kita mau renungkan ini saudaraku ya. Kita harus tunjukkan saudaraku. Tunjukkan Kristus dalam hidup kita. Yohanes 3:30 biar Yesus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Hanya Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Sehingga dunia itu bisa memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kita tunjukkan. 2 Korintus 9 ayat 13. Oleh karena itu saudaraku, jika kita sudah mengerti rencana Allah dalam hidup kita yang begitu luar biasa, mulai dari ayat 1, kasih apa yang diberikan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ayat 2 lagi, kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah tapi belum nyata kelak kita jadi apa. Kita hanya tahu dalam firman Tuhan tubuh kemuliaan, tubuhnya seperti ini, tapi kita belum merasakan, kita belum tahu. Nah, tapi pada waktu Tuhan Yesus menyatakan, kita punya keyakinan ini, kita akan menjadi sama seperti dia. Dan kalau kita mengerti rahasia ini, kita punya pengharapan dan kita mau menyucikan diri kita. Gitu loh. Kita harus menghidupi apa yang menjadi pengharapan kita dengan hidup suci. Sama seperti Kristus itu suci. Allah itu suci. Ini konstanta yang gak bisa dirubah. Oh, sucinya Allah itu ya misalnya 100. Kadang-kadang 99 tak apa-apa. 98 enggak bisa. Dari ada 99 itu kalau diteruskan itu bisa melebar. Seperti derajat gak kelihatan kan? Bergeser sedikit. Tapi kalau dikueser terus panjang jaraknya, jadi semakin hari semakin bertambah lebar. Nah ini saudaraku, jika kita terus tinggal di dalam Tuhan, maka kita bisa hidup suci dan tidak akan pernah jatuh. 2 Petrus 1 ayat 10, saya suka sekali ayat ini. You shall never fall if you jika kita benar-benar membuat pilihan dan panggilan kita semakin teguh saudaraku. Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa kita gak akan pernah jatuh, itu benar. Artinya kita gak akan pernah kehilangan keselamatan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Janji ini juga diucapkan langsung oleh putra manusia Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Walaupun banyak kejatuhan di kiri kanan, tetapi kita gak akan pernah jatuh. Mazmur 91 ayat 7 sampai 8. Inilah batas aman yang sesungguhnya saudaraku. Saat kita berada di pihaknya Allah, kita gak akan pernah jatuh. Tapi mengapa kok orang Kristen yang jatuh dalam dosa atau jatuh bangun dalam dosa? Karena dia gak berada di pihaknya Allah. Dia tertipu iblis, dia keluar dari jalurnya Allah, sehingga diterkam oleh singa dan jatuh. Tapi kalau kita tetap berada di pihaknya Allah, Allah Maha Kuasa, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Roma 8 ayat 31. Jika kita di pihaknya Allah, siapa lawan kita? Iblis tidak berhak. Kita renungkan ini saudara. Renungkan. Kita harus sampai pada tahap jika iblis itu datang kepada kita, dia tidak akan mendapati apa-apa di dalam hidup kita. Wow, keren kalimat itu saudara. Itu di dalam Yohanes di dalam bahasa Inggrisnya itu he had nothing in me saudara. Itu ayatnya sangat indah sekali. Saya ingin bagikan buat saudara biar saudara mengerti. Ya saya lupa saudaraku, di dalam ayatnya itu he had nothing in ini Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi ini ya, aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Itu dalam terjemahan baru, tetapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, and
had nothing in me. Saat penguasa itu datang, iblis itu datang, pastikan dia nggak bisa dapatkan apa-apa dalam hidup kita. Iblis mau ngambil damai sejahtera kita, nggak bisa. Iblis ingin memberikan, ayo aku ingin menemukan sifat benci dalam diri orang itu, nggak bisa. Aku ingin menemukan sifat kurang ajar, nggak bisa. Aku ingin menemukan sifat korupsi, nggak bisa. Pastikan itu. Ini dahsyat loh. Yohanes 14 ayat 30. Kita menjaga diri kita di pihaknya Allah. Sampai iblis tuh, he had nothing in me. Iblis tak punya apa-apa untuk mengambil apapun dalam hidup kita, tidak bisa, saudaraku. Dahsyat itu ya. Nah, kata kuncinya adalah kita harus menambahkan di ayat 2 Petrus 1 ayat 1, 2 sampai 10 itu ada kata-kata menambahkan iman kepada kebajikan, kepada pengetahuan, kepada penguasaan diri, kepada ketekunan, ibadat, kasih kepada saudara, dan kasih ilahi. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Itu kalau nambah seperti orang naik sepeda terus ngayuh, nggak akan pernah jatuh. Tapi kalau berhenti ngayuh, akhirnya jatuh. Oleh karena itu jangan pernah berhenti. 7 kebutuhan pokok rohani, saudaraku. Hidup suci, pikul salib, persekutu, doa, ibadah, baca firman Tuhan, dan pelayanan. Terus bertumbuh, tambahkan terus, bergerak ke arah kesempurnaan Kristus. Kalau kita berhenti itu awal kejatuhan kita, ya. Ayo kita bersama-sama ikrarkan kalimat, saya tidak mau berbuat dosa. Ini bukan berarti saya tidak bisa berbuat dosa, beda ya. Saya tidak mau berbuat dosa. Selama kita masih ada dalam tubuh daging, kita masih bisa berbuat dosa. Tidak ada yang kebal dosa. Saat tebus tubuh, di dalam ayat yang kedua kita sudah belajar 1 Yohanes 3:2, tebus tubuh, memakai tubuh kemuliaan, baru berhenti berbuat dosa. Karena tubuhnya sudah ditebus, berubah menjadi tubuh kemuliaan. Saat ini nggak bisa. Tapi kita punya satu komitmen, yaitu saya tidak mau berbuat dosa. Tidakkah kau dapat mengambil keputusan dari dirimu sendiri apa yang benar? Lukas 12 ayat 57. Ayo, saya tidak mau berbuat dosa. Saya tidak mau berbuat dosa. Ditambah kuasa Tuhan. Gak bisa dengan kekuatan sendiri. Aku gak mau berbuat dosa. Tapi dengan kekuatan sendiri gak bisa. Pasti kalah. Pasti jatuh. Tapi kalau dengan kuasa Tuhan, belajar The Secret of Titus. Anugerah Allah itu membawa keselamatan dan bisa menyucikan. Itu anugerah Allah itu membawa pada pertumbuhan, kesempurnaan. Kita nggak bisa berbuat dosa, kita nggak bisa hidup suci dengan kekuatan sendiri. Butuh anugerah Allah. Jadilah kuat oleh anugerah Allah. Ini saudaraku ya, belajar 2 Timotius 2 ayat 1. Jadilah kuat di dalam anugerah Allah. Allah akan mengupayakan kita agar tidak bercacat celah di hadapannya. Yudas 1:24. Itu di pihaknya Allah. Kita sudah belajar ya, The Secret of Judas. Tapi di pihaknya kita mau tetap berada di dalam relnya Tuhan. Rel kereta api itu, kalau selamat dalam rel, kereta api itu nggak akan nubruk. Kereta api itu tidak akan jatuh. Tapi kalau dia sudah keluar dari rel sedikit aja jatuh, kecelakaan. Jadi ini saudaraku ya, belajar hidup suci. Hal yang paling utama yang harus kita jadikan patokan dalam hidup ini adalah tidak bercelah. Itulah suatu sukacita yang amat sangat. Berapa banyak orang mengatakan kalau punya uang banyak itulah suatu sukacita yang amat sangat. Tidak. Jika Kristen mengatakan apa? Firman Tuhan mengatakan apa? Suci itulah kesukaan yang amat sangat. Kalau kita bisa hidup suci, kita berada dalam realnya Tuhan. Rencana demi rencana Tuhan mengalir digenapi dalam hidup kita, saudaraku. Sampai suatu saat kita berubah, ketemu sang kekasih hati kita. Hiduplah kudus. Perintahnya gak berat. Kalau ada apa? Ada kasih. 1 Yohanes 5:3. Kalau gak ada kasih ya berat. Pikul aku karena aku ringan dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 29-30. Mengapa bisa mengatakan seperti itu? Karena ada kasih. Kalau kita mau ngasih Tuhan, kita mau bersekutu dalam Tuhan, maka kasih itu yang membuat kita bisa
meringankan beban kita. Rasanya berat. Dan rumahnya di timur, rumah pacar di barat. Tapi kalau ada kasih, dibelani sampai ke barat. Pergi mall di timur, pulangkan lagi di barat. Terus baru pulang ke rumah di timur. Bolak-balik, berapa bensinnya. Tapi kalau ada kasih, begitu tidak kerasa. Oleh karena itu, miliki kasih Allah dalam hidup kita. Belajar terus firman Tuhan, kasih akan kebenaran itu. Maka itu yang mendorong kita, meringankan langkah kita untuk mendekati Allah. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.